sempet ngelihat kayak nenek-nenek itu pakai tongkat gitu, rambutnya kayak gini gitu, nenek-nenek itu berdiri aja. Dan aku waktu itu karena si nenek itu ada di situ, tak foto. Nggak kelihatan apa-apa di foto itu, tapi aku kemudian apalagi kalau udah sore ya, kemudian naik lagi. Nah di pos 2 itu udah mulai gelap, itu kan kita udah naik lagi tuh ke pos 1 ke pos 2, selisihnya aku lupa 2 jam atau 1 jam atau malah lebih, karena kita agak pelan juga. Viv, tahu nggak, kalau naik gunung walaupun kita bertiga, kita itu jalannya tidak bisa bareng. Kenapa? Ya karena kan ada yang cepat, ada yang lambat. Aku lambat masalahnya orangnya. Mas Ihsan, dia ada yang paling depan. Jarak Mas Ihsan ke belakangnya ada Mas Heri. Mas Heri sama Mas Ihsan mungkin selisihnya ngantuk ya. Lumayan sih, mungkin ada makhluk halus kali. Oke. Ngantuk ya. Ada sekitar mungkin 50-an meter ya atau berapa. Terus habis Mas Heri ke aku itu juga sama 50-an meter juga. Aku yang paling belakang gitu. Tapi biasanya nanti kita akan saling menunggu kalau udah terlalu jauh atau udah nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, ketika aku udah sampai di Mas Heri misalnya, Mas Heri jalan lagi, aku istirahat. Biasanya kayak gitu. Di pos 2 inilah yang aku udah mulai seperti itu tadi. Di pos 2 ini merasakan ada yang aneh gitu. Aduh, ya? jatuh. Mulai merasakan ada yang aneh gitu. Bukan aneh lagi, Viv. Di pos 2 itu dulunya ada pohon yang sangat besar, tapi waktu aku kesana itu udah tumbang. Di tengah-tengah. Itu nggak begitu lebar pos 2, tapi benar-benar kerasa kayak di tengah hutan gunung yang walah ya Allah, tempatnya aduh. Itu suasananya sangat mencekam ya berarti ya. Kalau Dingin nggak? mencekam itu kayaknya ya pastilah. Kalau mencekam gimana ya, aku ngerasainnya sejujurnya aku biasa aja. Cuma gini, di pos 3 itu aku ingat Mas Heri biasa karena dia juga YouTuber kan. Dia ngerekam tempat-tempat gitu. Terus aku sempat duduk-duduk istirahat sebentar. Mas Ihsan juga sempat duduk dulu. Nah, gini. Sebelum aku nyeritain aku pernah ngelihat sesuatu itu, kondisi kita kalau naik gunung kan satu, fisik kita capek, bawaan kita berat, terus kita juga pikiran kita itu nggak tahu ya, mungkin kayak tiba-tiba psikologis kita atau pikiran kita itu lebih fokus dan lebih meningkat keberaniannya gitu loh. Dan itu otomatis tiba-tiba pada saat di gunung itu. Jadi tiba-tiba waktu aku duduk itu ada kayak bentuknya itu gini, rada gelap. Awalnya itu rada gelap, tapi itu kayak ngebentuk sosok wanita gitu loh. Yang aku lihat itu enggak kok kayak kuntilanak yang berbaju putih atau enggak, tapi kita tetap gelap. Cuma aku tahu kalau ini tuh perempuan gitu loh. Kayak ada siluet gitu ya? Siluet dan kayak gitu. Bentar, posisi kamu di luar tenda atau di dalam tenda? Itu belum bikin tenda, belum. Itu masih ada di pos 2, belum bikin tenda. Itu tiba-tiba gini loh, Viv. Pas aku tiba-tiba ngelihat, kan aku nggak mau berekspresi yang gimana-gimana, takut temanku yang lain gimana gitu kan. Tiba-tiba, misalnya nanti sosok itu tuh ada di sini. Tiba-tiba, jring, baru kayaknya kedipan itu tiba-tiba udah berubah di sana gitu loh, Viv. Lalu kedip lagi tuh tiba-tiba udah di sini. Kayaknya aku ingat 4 kali berubah. Teleportasi. Set, hilang gitu loh. Udah. Tapi aku yakin banget itu tuh kayak perempuan. Ribu-ribu gimana? Biasanya sih aku mendengar cerita orang sih kalau makhluk di itu tuh biasanya tiba-tiba muncul di saat kita nggak siap gitu. Maksudnya kita ini lagi apa ya? Lagi merenung, lagi mungkin hal-hal yang lain. Tapi intinya pikiran kita secara kita nggak sadar lah. Masuk ke alam bawah sadar lah istilahnya. Tiba-tiba seolah-olah kita melihat sesuatu yang lewat zeng atau mungkin seperti ya. itulah. Biasanya Mungkin bisa makhluk jadi. bisa nampak saat-saat seperti itu. Cuma gini, Viv, karena kondisiku juga biasanya kan kalau tiba mak pedungul itu kan kaget ya. Kalau pas kita dikageti manusia aja kaget, wah gitu. Kalau kita belum sadar, wah ini apalagi yang kayak gitu. Cuma karena posisi fisiknya udah bahan berat, udah capek, udah dingin, udah apa-apa sama itu tadi keberanian kita meningkat secara otomatis, udah biasa aja gitu loh. Dan aku juga nggak mau terlalu berekspresi yang gimana lah, takut teman-teman kayak gimana. Terus udah dari pos 2 itu kita naik lagi di pos 3. Itu udah sekitar jam 9-an malam.
Nah ini aku yang mau minta maaf sama teman-temanku Mas Heri sama Mas Ihsan. Mohon maaf kalau waktu itu aku pas membantuin bikin tenda itu rada-rada gimana ya, rada-rada jadi beban kalian mungkin. Karena sejujurnya aku kalau naik gunung jarang ikutan bikin tenda, paling membantu sekadarnya. Tapi waktu itu aku merasa bingung. Ya mungkin aja kamu belum bisa. Tapi sekarang udah bisa kok, tenang-tenang aja. Nah selesai bikin tenda di situ, anginnya kenceng ya, Beb. Itu kan kita sempat bikin mie terus makan biasa anak gunung. Momen itu harus didapatkan, ngevlog segala macam. Bentar, itu makanya pakai bismillah nggak? Kayak aku lupa iya atau enggak, tapi kayaknya iya kok. Aku biasanya spontan pasti dalam hati baca. Gak apa-apa, nanti gak baca bismillahnya nanti udah di pertengahan aja. Nah, biar hantunya muntah. Oh iya. Wah, kamu bisa ngelucut di tengah-tengah gini tuh. Oke. Jadi terus saat itu setelah melihat siluet apa tadi sosok perempuan itu Iya. kamu Nah, gimana reaksimu setelah itu? Apakah kamu langsung merasa takut atau enggak, biasa aja. Oh, seolah-olah kamu udah terbiasa melihat hal seperti itu gitu. Enggak juga. Aku masalahnya berada di tempat yang dimana akhirnya keberanianku tiba-tiba meningkat gitu loh. Karena kondisi itu tadi, fisik dan segala macam itu. Kemudian waktu di pos 3 itu tadi, nah hasilnya Viv, aku kan biasanya pencernaan perutku kan kurang bagus ya. Tahu nggak? Di pos 3 aku perutku mules. Kalau di gunung kan mana ada toilet tuh. Kita mau pup itu kan paling ngantuk lagi ya. Pup itu kan paling kalau nggak di semak ya di mana kayak yang penting nggak kelihatan sama orang lain gitu. Ya udah aku pamit sama teman-teman untuk mau pup di luar gitu, di semak-semak dan segala macam. Aku bawa sesuatu untuk bisa gali tanah dulu gitu, terus nanti bisa dikubur di situ, bawa air, tisu segala macam. Selesai pup gitu loh. Mungkin besok tak tunjukin ya, kayaknya aku masih ada fotonya. Aku pernah foto terus tak tanyain ke Mbak Intan temanku yang anak itu Indigo tadi itu. Kalau ternyata aku sempet ngelihat kayak nenek-nenek itu pakai tongkat gitu, rambutnya kayak gini gitu. Nenek-nenek itu berdiri aja. Dan aku waktu itu karena si nenek itu ada di situ tak foto. Nggak kelihatan apa-apa di foto itu, tapi aku tanyain ke Mbak Intan memang bener ada nenek-nenek dan aku nggak ngomong Mbak di situ ada apa gitu loh. Aku nggak ngomong kalau di situ tuh ada nenek-nenek. Ternyata bener Mbak Intan ngomongnya ada nenek-nenek di situ. Berarti itu bisa dibilang apa salah satu penunggu tempat ya, di gunung itu. Berarti. Mungkin bisa jadi karena yang gunung kan banyak kan kayak gitunya. Oke, terus yang gimana tadi yang masalah pasar itu? Pasar aku saya dengar bahkan dulu sempat difilmkan juga Oke. Film-film itu ada pasar hantu. Siap. Ya udah kita langsung lompat ke situ ya. Berarti di Gunung Lawu tuh terkenal juga dengan yang namanya pasar hantu itu berarti. Terkenal. Nah, gimana sih biasanya kalau orang-orang yang naik gunung itu apakah nampak orang lagi transaksi barang atau apa biasanya? Oke, sebentar. Pos 3 kenapa ngecamp di situ? Karena ada sumber air, udah enak. Kemudian pagi kita berangkat lagi mendaki sampai pos 4 aku lupa jam berapa, sampai pos 5 aku juga lupa jam berapa, kayaknya udah mulai sore ya. Dari pos 5 sampai pasar itu juga masih agak jauh sedikit sih. Mungkin karena naik jadi agak lama juga. Nah sampai pasar itu aku kalau nggak salah udah mulai jam 4 sore itu. Jam 4 sore itu kasihan temanku yang namanya Mas Heri itu ketinggalan sendirian di pasar. Tapi aku juga sendirian di pasar itu tuh. Terus ada hal yang menurut kamu aneh nggak? Sebenarnya gimana ya? Pasar itu namanya Pasar Dieng. Nah Pasar Dieng itu ya kata orang sih, kebanyakan orang memang di sana itu mungkin memang bisa jadi memang ada pasar, ada jin itu kan juga mirip manusia kan, ada juga yang transaksi jual beli, ada juga kehidupan yang kita tidak tahu gitu kan ya, nah seperti itu. Cuma Pasar Dieng itu kenapa dinamain pasar aku juga nggak tahu apa, tapi kalau nanti kamu sempat searching di Google, cek aja Pasar Dieng itu tempatnya berada di kaki dari puncak itu mungkin turun tuh nggak begitu jauh, tapi mana ada di suatu tempat ketinggian segitu tuh ada suatu tempat yang rapi kayak gitu, rapi udah kayak taman beneran, udah kayak taman, udah kayak tertata kayak taman-taman kota gitu loh, tapi itu di atas gunung. Siapa coba yang bikin kayak gitu itu? Berarti kalau orang-orang yang indigo atau yang bisa melihat hal-hal seperti itu, dia bisa melihat langsung mungkin interaksi antara yang betul mungkin di pasar itu ya. Mungkin
walaupun aku juga pernah sih, aku lihat YouTube itu juga ada sosok ada yang lagi di pasar Dieng itu, dia duduk itu melihat sesuatu yang dia itu kayak sedih banget di situ. Aku lupa itu channel siapa, aku pernah lihat kayak gitu. Nah, waktu aku sendiri ngalami di sana, yang paling unik adalah aku ketemu yang namanya burung jalak. Burung jalak. Karena aku sendirian di situ kan, aku ketinggalan sama Mas Ihsan dan Mas Heri masih di belakang. Aku malas nunggu karena sendirian tuh kelamaan di situ. Aku tuh itu unik ya waktu itu tuh. Karena burung jalak itu dia lompat-lompat di depanku. Kemudian dia di sana di pasar Dieng itu sebelum menuju ke arah puncak itu kayak banyak cabangnya gitu loh. Bahkan di sana itu ada banyak garis-garis polisi. Biar kayaknya itu ini untuk menandakan bahwa ini bukan jalan yang tepat gitu. Nah, burung jalak itu dia itu lompat-lompat seolah-olah memang mencarikan jalan yang tepat untukku gitu loh. Aku ngikutin tuh burung jalak. Seru pokoknya tuh, ya Allah ini ada tuh burung jalak itu bisa kayak gini tuh. Ternyata bener, aku searching itu banyak kasus yang sama. Burung jalak itu seolah-olah memang menuntun kita untuk mencari ke jalan yang tepat. Ya, tapi itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan sih. Ya, udah pasti. Aku yakin itu udah pasti. Dengan perantara burung jalak ya. Oke. Alhamdulillah. Kembali lagi ke pengalaman horormu. Jadi itu menurut kamu yang paling horor ketika kamu naik gunung gitu? Sebenarnya itu kalau yang horor ngelihat soalnya dari cerita kamu dari tadi kan aku belum merasakan yang paling horor bangetnya nih, belum nih. Mungkin dikejar hantu gitu lah. Kayak apa ya, kalau bicara horor ya, aku pernah punya pengalaman horor waktu aku kecil. Makanya kenapa kalau bicara takut sih nggak takut sih aku bukan orang yang makanya tapi kenapa harus takut gitu. Apa ya istilahnya itu ya, membuat aku jadi trauma dan fobia sama satu sosok. Oke. Pernah. Sosok putih diikat atas bawah. Tahu lah permen. Sosok itu adalah sosok yang sangat-sangat saya takuti ya. Semacam apa ya? Kan orang kan ada fobia ular, fobia apalah banyak. Nah, saya tuh sebenarnya bukan fobia sih sebenarnya, tapi mungkin ngeri aja lihatnya. Ya. Tapi kalau udah nonton film horor ya biasa aja sebenarnya. Apa ya, dari bentuknya itu loh. Soalnya gini, jujur, ini mungkin aku belum pernah cerita di mana-mana ya. Gantian ya cerita ya. Aku dulu pernah waktu kecil. Nanti Fauzi sambung lagi. Ya, waktu kecil aku ingat sekitar umur 3 tahun kayaknya, belum masuk sekolah nih sama ibu. Itu malam-malam di rumah. Kan kita rumah panggung di sana itu. Malam-malam sekitar, aku nggak ingat jam berapa, yang pasti udah malam. Nah, kelaparan. Terus kita bangunin ibu. Nah, bu makan. Terus ibu temani ke dapur. Nah, kebetulan jendela rumah kita itu terbuka gitu, nggak ditutup sama ibu. Nggak tahu, mungkin karena angin segar biar masuk kali ya. Nah, sesaat setelah selesai aku makan, ini minum nih, lagi minum, tiba-tiba aku langsung begini nih, ini pegang gelas sambil minum, tapi ya arah pandang mataku itu ke jendela. Ini beneran, ini aku nggak bohong, sumpah, ini benar-benar aku alami sendiri waktu kecil. Di bawah ada pohon kelor, itu berdiri sosok putih terang, bercahaya terang banget. Kan biasanya orang bilang kan anak-anak kecil itu kan matanya ini ya, gampang melihat makhluk halus ya. Mungkin itu yang aku alami dulu. Lampu kali. Enggak, aku masih ingat sampai hari ini. Di situ nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, hanya ada kebun dan pohon kelor itu di sebelah kanan rumah kita waktu itu. Itu sosok itu benar-benar berdiri di bawah pohon itu, pohon kelor itu. Ada ya itulah kayak aku sebut tadi, sosok itu. Mulai dari situlah sampai detik ini aku sangat ngeri dengan yang namanya itu. Kalau kamu menuntut untuk ceritaku yang horor-horor, yang itu ya karena memang pengalamanku cuma ada dapat 2 momen itu aja horornya itu. Oke, aku juga punya pengalaman sih waktu kecil ya. Ya tapi aku nggak tahu itu sosok apa. Soalnya perasaan dari kecil kita sama terus deh. Enggak, maksudnya enggak gila. Pas pulang kan sama ibu tuh, aku digendong di belakang. Nah, aku lihat ada di tempat duduk di pinggir lapangan. Nah, itu ada sosok putih, pokoknya putih lagi duduk. Tapi aku nggak tahu itu putih ya? Iya, aku nggak tahu itu tuh sosoknya apa, karena aku cuma lihat ya kayak segi 4 gitu, segi 4 tapi putih lah sambil duduk. Aku nggak tahu itu hantu apa karung gitu. Tapi yang jelas itu kayaknya nggak mungkin sih ada karung yang simpan malam-malam di situ. Ya, mungkin ya waktu kecil lihat. Anak kecil itu kan biasanya teman-teman. Ya, tapi kalau udah dewasa kayak gini, sebenarnya aku nggak takut sama yang namanya hantu ya. Nggak takut. Nah, betul. Waktu aku tinggal di Sonyaragi tuh, sering malam-malam sendirian.